Masih sok ngomong lagi. Anjir banget Pak. Ya Allah, Bang. Ya Allah. Baik. Mari kita mulai tanya ya. Langsung saja sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Dr. Syarifuddin M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kami hormati juga perwakilan dari Balai Bahasa Jawa Tengah, ada Ibu Dian Respati Taneswung Pranawentias SSMPJ selaku Koordinator KKLP Literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah hadir di ruang maya ini begitu ya. Dan alhamdulillah senang sekali kita dapat bertemu Maya di acara pada malam hari ini. Pada acara webinar Bedah Krida dan juga serba-serbi pendaftaran Pildubas Jateng 2023. Boleh beri tepuk tangan virtual? Oke, sebentar. Sepertinya suaranya menggema ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya, sebelum melanjutkan pada rangkaian-rangkaian acara selanjutnya, pada webinar Bedah Krida serba-serbi pendaftaran Pildubas Jateng 2023 ini, izinkan saya Dia Astika yang malam hari ini sebagai pewara yang akan memandu jalannya serangkaian acara webinar Bedah Krida dan juga serba-serbi pendaftaran Pildubas Jateng 2023. Dan teman-teman, semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, saya selaku pewara izin untuk membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Bisa menjadi penanda telah dibukanya acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara telah dibuka. Dan langsung saja kita beranjak pada rangkaian berikutnya, yaitu adalah sambutan, langsung saja ya, sambutan sekaligus pemaparan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan apakah beliau, Pak Syarif, sudah turut hadir? Oke, sepertinya belum ya. Oke, kali ini untuk sambutannya sekaligus pemaparan mungkin yang akan diwakilkan oleh perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kali ini ada Bu Dian Respati Pranawentias SSMPD. Langsung saja kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Apakah saya terdengar? Terdengar sangat jelas, Ibu. Oh ya, terima kasih. Baik, yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, mungkin ini Bapak memang tadi sudah memberikan catatan. Beliau memohon maaf sekali karena beliau ada kegiatan yang mendadak harus dihadiri. Jadi semoga teman-teman dan juga
rekan-rekan yang di sini bisa memakluminya, nggih. Ya, baik. Kemudian untuk adik-adik Dubas dan juga untuk rekan Balai Bahasa yang menghadiri acara ini, selamat malam. Dan juga ada rekan-rekan calon Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir dalam acara sosialisasi Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini saya mewakili Kepala Balai ingin memberikan bukan arahan ya, sekapur sirih mengenai apa sih Duta Bahasa itu dan juga bagaimana perannya di dalam sebagai mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi seperti yang rekan-rekan sudah ketahui ya, di dalam sudah dipaparkan, tentunya sudah membaca leaflet tentang dan juga sudah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan Duta Bahasa. Jadi Duta Bahasa itu adalah rekan kami yang terdiri dari kaum muda ya antara usia 18 sampai 25 tahun ya Mbak nggih. Masih 25 tahun, 30 nggak bisa ya Mbak ya? Belum bisa, Ibu. Nggak bisa, ya. Ya, meskipun memang kalau batasan pemuda itu bervariasi, nggih, bisa ada yang sampai 30, ada 45, tapi khusus Duta Bahasa ini karena kami juga terintegrasi dengan Duta Bahasa Nasional, jadi dibatasi usia 25 tahun. Betul? Betul, Bu. Ya, terima kasih. Jadi 25 pemuda antara 18 sampai 25 tahun. Nggih? Ya, masih menggema, Mbak. Iya, nggak apa-apa, ini kita santai saja. Kita saling berinteraksi supaya lebih hidup juga, karena kalau saya sendiri yang ngomong juga kayaknya kok kurang 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 rame gitu ya. Jadi selaku mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah diharapkan Duta Bahasa bisa mensiarkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda dan juga memberikan krida atau memberikan sumbang saran di bidang kebahasaan. Seperti tahun ini krida Duta Bahasa itu meliputi abdi bahasa, jaga bahasa, dan niaga bahasa. Untuk abdi bahasa nanti akan ada menulis dan membaca untuk generasi muda, kemudian akan ada kamus masuk sekolah, serta nanti akan ada juga generasi muda dalam media sosial dan juga media cetak. Untuk niaga bahasa nanti juga akan direncanakan akan ada kegiatan di desa wisata di Purbalingga. Namun nanti ke depannya akan kita bahas bersama dengan adik-adik Duta Bahasa yang sudah terpilih supaya jadi untuk gambaran untuk krida Duta Bahasa saya berikan contoh untuk kegiatan kamus masuk sekolah nanti Duta Bahasa dengan teman-teman dari rekan-rekan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah akan masuk ke sekolah dan memberikan pengetahuan mengenai kamus. Nah, itu gambaran kecil. Kemudian diharapkan juga untuk itu, mengingat peran Duta Bahasa sangat besar, maka kami mengharap juga untuk calon-calon Duta Bahasa di tahun 2023 ini memiliki pengetahuan ya di bidang kebahasaan. Untuk kemampuan itu
Saya pikir kalau kemampuan semua pasti mampu, nggih. Hanya saja nanti kami jika memang adik-adik calon peserta ini bisa sudah percaya diri dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, nanti bisa bergabung, insya Allah bisa lulus administrasi, dilanjutkan nanti ada tes wawancara, dan setelah itu jangan khawatir jika memang nanti lulus di kedua tes tersebut, akan kami berikan juga pengetahuan-pengetahuan seputar kebahasaan dan juga apa itu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan kepada adik-adik calon duta bahasa, ada yang tahu? Mungkin kalau nggak tunjuk tangan ya bisa di chat. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu di mana sih? Ada yang tahu? Bisa tulis di chat. Sebelum saya langsung, jangan-jangan nanti saya ngomong ini dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, malah nggak tahu nih Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di mana. Ya, ada yang mencet kakak-kakak, Kak Dia? Nggak ada ya? Ungaran, ya Nursita Aprilia di Ungaran, alhamdulillah, ya terima kasih. Ya kami berkantor di Ungaran, ya tepatnya mungkin ada yang di Ungaran tahu di Expautni, ya di Jawa Tengah. Oh ini saya juga bertanya, ini ada nggak yang mahasiswa magang yang ada di Balai Bahasa? Ya, tadi saya juga sudah bagikan ke teman-teman magang. Jadi Balai Bahasa itu juga menerima magang untuk mahasiswa. Jadi tinggal mengirimkan proposal, menghubungi kami, nanti bisa ini ya untuk bisa magang. Ya, oh iya, ada pembimbing mahasiswa yang sedang magang. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Karena sering saya itu apa namanya ada yang bertanya Balai Bahasa itu apa ya? Dulu kan kami berlokasi di Tembalang ya. Lebih terkenal kompleks SLB-nya. Jadi selalu saya ditanya, guru ya Bu? Nah, padahal kami banyak sekali di situ. Iya, baik. Jadi kembali ke duta bahasa tadi, nanti adik-adik di sini akan diberikan pemaparan lebih lanjut dari kakak-kakak dubas yang sudah terpilih, yang sudah menggeluti lebih dulu tentang apa sih duta bahasa itu. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar lagi selama mengikuti acara ini, dan juga saya berterima kasih kepada kakak-kakak dubas yang sudah berjibaku ya, sudah berusaha dan juga menyebarkan sosialisasi ini kepada teman-teman semua, kepada juga ke media sosial dan juga berkunjung ke kampus-kampus. Ya, semoga adik-adik yang mengikuti webinar ini tertarik dan segera mendaftar. Ya, baik. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Dian untuk sambutannya yang luar biasa ya. Berikutnya kita langsung saja teman-teman untuk beranjak pada sesi berikutnya ya. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya dan operator mohon untuk dibantu mengambil gambarnya dengan cara menangkap layar. Yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan. Oke. Cantik sekali. Oke, apakah sudah menyalakan semuanya? Oke, kalau sudah silakan kepada operator untuk membantu saya mengambil gambarnya. Kita hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke.
Boleh sekali lagi atau 2 kali lagi mungkin? Boleh kita beri salam literasi, teman-teman? Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saja teman-teman, kita akan beranjak pada kegiatan yang selanjutnya. Pada serangkaian acara kita yang selanjutnya, ya. Dan malam-malam baca juz amma, setelah itu makan gulai. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dan teman-teman mungkin seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa malam hari ini, cakep ya, tadi lambat ya. Oke, sepertinya teman-teman ketahui bahwa malam hari ini kita akan membahas seputar krida yang nantinya akan disampaikan oleh 2 pemateri kita malam hari ini. Dan pemateri kita yang pertama itu ada Cynthia Devi Oktaputri. Beliau adalah pemenang 3 Duta Bahasa Jawa Tengah 2022. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Mas Pradana Ricardo. Mas Pradana Ricardo ini merupakan pemenang 1 Dubas Jawa Tengah 2022. Boleh mungkin tepuk tangan virtualnya? Oke, dan langsung saja ya kepada pemateri kita yang pertama. Ini ada Mbak Cynthia Devi Oktaputri. Kami persilakan. Selamat malam, Mbak Dia. Suara Selamat saya malam. terdengar ya? Terdengar sangat jelas. Baik. Ini ada Bapak Ibu dari Balai. Saya mohon izin nggih, Bapak Ibu. Baik. Mungkin Mas Zaki bisa dibantu untuk membagikan layarnya. Baik. Mungkin langsung saja saya mulai. Saya Cynthia Devi Oktaputri dari Kabupaten Magelang. Saya merupakan pemenang ketiga Duta Bahasa 2022. Saya malam ini diberikan kesempatan untuk membagikan krida saya yang saya ajukan dalam Duta Bahasa tahun lalu, yaitu Indomate. Apa itu Indomate? Sesuai dengan judulnya di sini, aplikasi bot pintar untuk melatih kemampuan menulis bahasa Indonesia bagi pembelajar BIPA. Buat teman-teman yang belum tahu, BIPA itu apa, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi bahasa Indonesia ini diajarkan kepada pembelajar asing atau yang berasal dari luar negeri, yang ingin belajar bahasa Indonesia itu programnya dinamakan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Baik, Mas Zaki bisa dilanjut. Nah, tadi mengenai Indomate. Indomate ini merupakan aplikasi obrolan berbasis robot yang dapat digunakan untuk mengasah kemampuan menulis pembelajar BIPA tingkat dasar. Jadi dalam BIPA ini terdapat beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu tingkat dasar. Aplikasi saya ini merupakan aplikasi chatbot atau berbasis robot yang ketika nanti dimasukkan input atau masukan, itu akan otomatis direspon oleh robot atau sederhananya mungkin sistem begitu ya. Kemudian di sini aplikasinya sudah disesuaikan dengan kurikulum dan SKL BIPA. Baik, lanjut Mas Zaki. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini? Yang pertama yaitu adalah banyaknya pembelajar BIPA. Saat ini yang mempelajari bahasa Indonesia dari seluruh dunia itu ada banyak sekali. Kita bisa lihat datanya dari data BIPA daring Kemdikbud. Di sana ada ratusan ribu pelajar BIPA atau pelajar asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu materi dan media BIPA yang tersedia ini belum cukup inovatif atau biasanya masih berupa seperti buku teks atau mungkin video saja begitu. Jadi saya berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi yang bisa digunakan oleh pelajar BIPA ini untuk belajar bahasa Indonesia secara mandiri.
Kamu lawan SMA bareng tuh Mbak Juna. Tujuannya yang pertama yaitu tadi untuk menulis, mengasah keterampilan menulis pelajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan yang kedua untuk mempelajari budaya. Jadi di aplikasi ini terdapat fitur untuk berlatih menulis tadi dan juga ada fitur yang memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi pelajar juga bisa mempelajari budaya Indonesia seperti sederhananya ya, salim begitu. Mengapa sih salim perlu diperkenalkan? Mungkin di luar negeri tidak ada salim begitu ya, dan di Indonesia melakukan salim itu adalah hal yang lumrah dan itu termasuk budaya Indonesia. Oke, lanjut. Tadi fiturnya yang sudah saya sebutkan ada chatbot atau berupa obrolan yang direspon oleh robot, namun ada juga fitur-fitur lainnya seperti audio, kemudian terjemahan. Jadi nanti ketika diklik akan muncul terjemahan dari kata atau kalimat yang muncul, kemudian pengenalan budaya tadi. Sasarannya yaitu untuk pelajar BIPA tingkat dasar. Mas Zaki bisa dilanjut? Nah, ini adalah contoh penggunaan Indomate. Ini bisa diunduh di Google Play Store, bisa diakses di link ini. Mungkin teman-teman nanti bisa melihatnya. Kalau dibagikan, Mas Zaki mungkin bisa di obrolannya untuk tautannya. Kemudian ini bisa diputar, Mas Zaki, videonya. Tadi kan adalah gambaran abstrak dari aplikasi yang saya susun sebagai Krida. Ini adalah contoh penggunaannya, gitu. Jadi ketika diklik Hai, tadi akan muncul terjemahannya. Selamat sore, kemudian akan ada Selamat respon sore. otomatis. Selamat sore dan bisa diaudiokan. Karena ini untuk tingkat dasar, jadi percakapan yang ada di aplikasi ini masih sangat dasar. Seperti sapaan sehari-hari, selamat pagi, selamat sore, selamat Siapa siang, nama kamu? selamat malam, kemudian perkenalan mengenai diri sendiri, siapa nama kamu, dari mana kamu berasal. Ini disesuaikan dengan SKL. Jadi untuk BIPA sendiri, itu ada SKL dan juga kurikulumnya teman-teman. Sama ketika kita belajar di sekolah, kita saat ini kan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk BIPA itu juga ada kurikulumnya dan juga ada SKL-nya. Jadi ada standarnya, istilahnya seperti itu. Dan aplikasi ini sudah disesuaikan dengan standar tersebut. Begitu ya. Mungkin bisa dilanjut, Mas Zaki. Ini adalah gambaran kurang lebihnya. Kemudian saya juga saat itu melakukan sosialisasi dan uji coba bersama pelajar BIPA dari berbagai negara, tapi di sini yang saya cantumkan itu dari Filipina. Karena kebetulan waktu itu saya memiliki mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing kepada pelajar di Filipina yang belajar bahasa Indonesia, begitu. Lanjut, Mas Zaki. Dan ini saya juga melakukan validasi kepada ahli materi dan ahli media untuk mendapatkan istilahnya penilaian apakah aplikasi ini bisa digunakan atau belum, sudah cukup baik atau belum, gitu. Dan ini saya juga membuat sosial medianya, media sosialnya, walaupun masih belum sempurna, belum dikembangkan lagi, tapi yang saya masukkan ada beberapa mengenai Indomate, sekilas mengenai Indomate, begitu. Saya rasa cukup dari saya presentasinya. Saya serahkan kembali ke Mbak Dia.
Baik, terima kasih banyak kepada Cynthia untuk pemaparan yang luar biasa tadi ya, daging semua ya isinya ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke pemateri yang berikutnya, yaitu Pradana Ricardo. Jadi langsung saja kepada Mas Pradana Ricardo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Diah. Ini sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah sangat jelas. Oh ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Dian, Mbak Galuh, dan Bapak Ibu dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saya izin berbagi layar. Baik, sudah dapat dilihat dengan jelas ya presentasi saya? Sudah Mas Richard. Baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Pradana Ricardo, selaku pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait bedah krida dan serba-serbi pendaftaran Pildubas Jateng tahun 2023. Tapi mungkin di sini nanti kita akan lebih fokus terkait apa sih sebenarnya krida itu atau rancangan produk kebahasaan dan kesastraan begitu ya. Dan nanti kita juga akan coba melihat produk-produk atau krida-krida apa saja sih yang tahun kemarin sudah dimunculkan atau diinisiasi oleh finalis. Selain tadi ya yang telah diinisiasi oleh Mbak Cynthia, Indomate begitu. Nanti di sini saya juga akan coba mengulas terkait dengan krida yang saya ajukan di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 kemarin begitu. Baik, jadi ini teman-teman 3 pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama kita akan mengulik lebih jauh lagi sebenarnya krida itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga akan coba melihat unsur-unsur apa saja yang akan dinilai di dalam krida yang akan kita inisiasi dan diajukan ke pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 ini. Tapi mungkin ini nanti lebih ke gambaran umum ya teman-teman terkait dengan penilaiannya apa aja sih gitu. Jadi nanti kira-kira teman-teman bisa mengambil benang merahnya, kira-kira apa yang akan jadi unsur yang dinilai begitu. Kemudian yang ketiga kita akan membedah krida kebahasaan dan kesastraan yang telah saya inisiasi di pemilihan Duta Bahasa tahun 2022 kemarin. Baik, langsung saja. Mungkin banyak sekali ya teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih Kak krida atau rancangan produk kebahasaan dan kesastraan itu begitu? Karena kebetulan saya juga kemarin menjadi narahubung begitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya seperti ini, Kak saya punya karya berupa novel, nah ini apakah bisa diakui sebagai karya kebahasaan begitu untuk diajukan di pemilihan Duta Bahasa? Nah, tentu saja ada banyak kriteria ya teman-teman, apakah produk-produk kebahasaan seperti novel, cerpen, dan sebagainya itu apakah bisa diakui begitu ya? Nah, kita harus tahu dulu gitu, apa sih krida kebahasaan itu? Nah, teman-teman, krida atau program atau rancangan produk karya kebahasaan dan kesastraan itu adalah satu tindakan nih teman-teman yang berkaitan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan dalam rangka penguatan literasi bahasa dan sastra, pelestarian bahasa daerah, atau internasionalisasi bahasa Indonesia begitu. Jadi di sini yang perlu kita sorot bersama-sama adalah bahwa krida kebahasaan atau rancangan program kebahasaan ini adalah satu tindakan teman-teman. Jadi tidak melulu kalau krida atau program itu harus berbentuk alat atau mungkin berbentuk barang atau mungkin berbentuk piranti yang berbasis digital begitu. Tetapi bisa juga krida kebahasaan ini bentuknya adalah proyek kemanusiaan atau mungkin program pengabdian kepada masyarakat begitu. Yang terpenting adalah program-program atau tindakan-tindakan itu berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan, teman-teman. Nah, kebahasaan dan kesastraan itu tadi, itu juga harus memuat salah satu di antara penguatan literasi bahasa dan sastra, pelestarian bahasa daerah, atau internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau tadi yang dipresentasikan oleh Mbak Cynthia itu, dia adalah program kebahasaan
yang bersinggungan dengan atau sejalan dengan upaya penginternasionalan bahasa Indonesia begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, kita bisa melihat ada 3 program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia. Nah, 3 program itu ya tadi yang telah saya sebutkan, ada literasi kebahasaan dan kesastraan, kemudian ada revitalisasi bahasa daerah, dan juga internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, di tampilan presentasi ini itu adalah program-program turunan dari 3 program prioritas badan. Misalnya nih, di program prioritas yang pertama, literasi kebahasaan dan kesastraan. Di sana badan itu ada program turunan, diantaranya adalah penyediaan bahan bacaan untuk jenjang PAUD dan SD untuk gerakan literasi nasional, produk pembakuan dan kodifikasi bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, teman-teman nih bisa menilik dari program turunan ini. Jadi nanti teman-teman diharapkan programnya teman-teman itu mendukung dari program turunannya Badan Bahasa gitu. Misalnya nih di poin pertama ada penyediaan bahan bacaan untuk jenjang PAUD dan SD untuk gerakan literasi nasional. Nah, mungkin teman-teman bisa menginisiasi sebuah krida atau rancangan program kebahasaan dan kesastraan itu yang mendukung penyediaan bahan bacaan. Misalnya teman-teman menyelenggarakan program pengabdian masyarakat di desa atau di SD, di sekolah dasar di desanya teman-teman untuk mendukung gerakan literasi nasional gitu. Atau mungkin teman-teman ingin menginisiasi gerakan literasi itu ada di desa teman-teman, caranya dengan mengupayakan atau membentuk sebuah gerakan literasi keluarga, itu juga bisa teman-teman. Jadi dari program-programnya badan ini teman-teman bisa mengambil ide yang akhirnya teman-teman aplikasikan untuk membuat krida atau rancangan kebahasaan dan kesastraan begitu. Begitu juga dengan program-program yang kedua ataupun yang ketiga teman-teman. Teman bisa mengambil ide dari sini gitu. Mungkin ini bisa ditangkap layar oleh teman-teman nanti biar setelah acara ini selesai teman-teman bisa merenung dan akhirnya memunculkan suatu ide gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam penyusunan krida atau rancangan program kebahasaan dan kesastraan. Yang pertama tentunya adalah ide dan kebaruan. Walaupun kita mengambil atau memperoleh ide itu dari program-programnya badan yang tadi, tapi kebaruan itu tetap harus kita utamakan teman-teman. Jadi kita harus bisa menganalisis dan mengklasifikasikan apa sih kira-kira yang beda dari program yang akan kita inisiasi nanti dibanding dengan programnya badan kita. Mungkin misalnya, oh ternyata programnya badan tuh masih terlalu umum nih. Kalau program saya itu lebih menyasar secara nyata ke desa-desa 3T di Provinsi Jawa Tengah gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan juga teman-teman terkait ide dan kebaruan. Jangan sampai ternyata teman-teman menginisiasi sebuah krida kebahasaan yang itu udah ada sebelumnya atau mungkin tujuan dan sasarannya sama dan mirip begitu. Karena nanti mungkin ini bisa saja mempengaruhi penilaian yang ada di serangkaian pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah begitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman perlu memperhatikan terkait rencana tahapan pelaksanaan teman-teman. Jadi karena krida kebahasaan ini diproyeksikan nantinya akan diimplementasikan secara nyata di lingkungan masyarakat, tentu saja rencana tahapan pelaksanaan ini menjadi sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman nanti menulis di proposal atau rancangan program kebahasaan yang sudah ada template-nya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana pelaksanaan dan keberlanjutan. Jadi, krida yang nantinya teman-teman akan susun itu, jangan sampai itu hanya digunakan atau memang ditujukan finalnya adalah untuk ya udah untuk pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah 2023 saja gitu. Jangan teman-teman, karena itu bisa saja mempengaruhi penilaian. Jadi upayakan kalau program-program yang teman-teman akan inisiasi itu nanti rencana pelaksanaannya jelas, kapan-kapannya, kemudian akan ada apa saja di dalam pelaksanaan itu, dan kemudian teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi keberlanjutannya seperti apa begitu. Apakah itu akan berlanjut terus, bisa berlanjut terus, atau itu malah
tidak bisa berlanjut begitu. Nah, itu perlu dianalisis dan diidentifikasi teman-teman. Tapi itu masih besok nanti deh. Nanti setelah teman-teman resmi menjadi finalis. Kalau untuk saat ini teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ide dan kebaruan sama rencana tahapan pelaksanaannya akan seperti apa gitu. Yang akan teman-teman tuliskan di template yang sudah disediakan oleh panitia begitu terkait rancangan kebahasaan. Nah, yang terakhir teman-teman yang penting, tetapi kadang-kadang kita semua lupa bahwa hal ini tuh sangat-sangat mendasar begitu, yaitu adalah tata bahasa. Nah, sebagai duta bahasa tentu saja, karena duta itu sejatinya adalah seorang yang memandu dan menata begitu ya teman-teman, memandu supaya penggunaan bahasa Indonesianya masyarakat itu baik dan memandu supaya penggunaannya benar begitu. Nah, sebelum jauh ke sana, tentu kita sebagai duta bahasa harus paham betul terkait tata bahasa yang nantinya diaplikasikan di dalam proses penyusunan kerida kebahasaan begitu, teman-teman. Karena banyak sekali ya terkadang yang menyusun karya tulis begitu ya, tetapi kaidah dan tata bahasanya tuh masih banyak yang keliru begitu. Nah, itu perlu banget teman-teman perhatikan karena bisa saja itu porsi penilaiannya juga sangat besar, teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati begitu ya. Mungkin dari sini ada yang tanya, "Aduh, Kak, aku daftar duta bahasa tapi latar belakangku bukan dari keilmuan bahasa atau aku masih banyak banget nih belajar terkait dengan bahasa." Ya nggak masalah, teman-teman. Yang terpenting upayakan minimal teman-teman mengupayakan tulisan teman-teman tuh formatnya rapi, spasinya jelas, hurufnya apa, ukurannya berapa, tata letaknya juga yang rapi begitu. Kalau misalnya ada istilah-istilah bahasa asing, ya ditulis dengan menggunakan huruf bercetak miring dan sebagainya begitu. Jangan sampai nanti ketika teman-teman menulis proposal rancangan krida, teman-teman menulis istilah asing tuh tidak bercetak miring. Nah, itu adalah satu hal kecil yang bisa saja mempengaruhi nilai teman-teman. Jadi tolong banget ini diperhatikan begitu. Baik, selanjutnya, nah kita akan langsung masuk nih ke contoh-contoh krida duta bahasa. Nah, kalau yang ini adalah contoh krida yang tahun 2022 kemarin saya bawakan teman-teman. Krida saya bertajuk Bersiniar. Ini adalah satu siniar kebahasaan dan kesastraan. Tapi sebelum itu, boleh dong teman-teman menuliskan di kolom obrolan di Zoom ini, kira-kira ada yang tahu nggak sih siniar itu apa gitu? Boleh ditulis teman-teman? Lagi ngecek dulu nih, sebelum daftar jadi duta bahasa, ngecek dulu ada yang tahu nggak sih siniar itu apa? Oke. Wah, sudah banyak yang menjawab, ada 3 yang jawab, oke. Oke. Banyak yang sudah menjawab, ada 4 jawaban nih, dan betul teman-teman, siniar itu merupakan padanan istilah dari podcast. Jadi kalau di bahasa asing kita kenalnya podcast, tapi kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai siniar, teman-teman. Nah, baik. Nah, di program kebahasaan saya ini, itu latar belakangnya adalah adanya kesenjangan akses informasi terkait kebahasaan dan kesastraan Indonesia antara siswa sekolah menengah di Indonesia dan di wilayah ekstrateritorial Indonesia. Begitu. Lalu, akhirnya saya merumuskan sasaran dan tujuannya apa? Yakni tujuannya adalah untuk meningkatkan akses informasi dan pemahaman siswa terkait bahasa dan sastra Indonesia. Dan program ini menyasar kepada siswa sekolah menengah, baik itu SD dan SMP, di sekolah Indonesia luar negeri. Nah, karena tadi saya melihat adanya kesenjangan antara siswa di Indonesia dan siswa Indonesia di wilayah ekstrateritorial, makanya saya menyasar ke siswa di sekolah Indonesia di luar negeri begitu. Karena sekadar informasi aja teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai 12 sekolah Indonesia luar negeri yang tersebar di berbagai negara gitu. Nah, saya menyasar ke sana gitu. Kemudian di rencana pelaksanaan saya tulis nih secara rinci dan jelas. Misalnya, di kegiatan produksi media pembelajaran bersiniar, saya akan melakukan analisis kebutuhan. Kemudian ada perekaman audio dan video, kemudian ada uji coba awal. Nah, itu saya proyeksikan kira-kira dia akan saya jalankan tuh di bulan keberapa dan di minggu berapa begitu.
Jadi supaya jelas. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misal sosialisasi dan juga kegiatan tindak lanjutnya. Itu saya juga proyeksikan kira-kira akan dilaksanakan di bulan berapa dan di minggu keberapa sih gitu. Ini format ini mirip ya teman-teman seperti yang ada di template yang telah disediakan panitia. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman karena banyak juga nih yang bertanya, Kak, ini diisi apa sih sebenarnya? Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menjabarkan kegiatannya apa saja, kemudian sub-sub kegiatannya apa saja, dan kira-kira akan direncanakan atau akan dilaksanakan kapan begitu. Itu bisa diberi tanda centang gitu. Kemudian teman-teman terkait dengan penerapan dan keberlanjutannya, saya menyosialisasikan dan menguji cobakan bersiniar ini di Sekolah Indonesia Luar Negeri Singapura, Sekolah Indonesia Luar Negeri Bangkok, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri Davao di Filipina begitu. Mungkin bagi teman-teman yang lain, wah itu bisa Mbak Cynthia tadi juga ya, wah bisa disosialisasikan sampai ke Filipina, sampai Singapura, sampai Bangkok gitu. Jujur teman-teman, dulu di awal sebelum saya menyosialisasikan program ini, saya tidak ada kenalan secara personal dengan pihak-pihak di SILN, baik Singapura, Bangkok maupun di Filipina, tetapi saya berusaha untuk mencari koneksi-koneksi ini melalui media-media sosial yang ada, teman-teman. Artinya apa? Artinya teman-teman pun juga bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra di luar sana dalam rangka pengimplementasian krida kebahasaan dan kesastraan, teman-teman. Karena itu juga sangat penting sekali guna mendukung keberlanjutan dari krida yang telah kita inisiasi. Seperti itu. Nah, dan akhirnya untuk keberlanjutannya program Bersinar ini sampai hari ini telah masuk sebagai program ekstrakurikuler di Sekolah Indonesia Luar Negeri Bangkok yang diujikan atau yang digunakan setiap Jumat pekan kedua dan pekan keempat begitu. Baik, nah selanjutnya nih teman-teman, masih contoh krida duta bahasa. Kalau ini adalah krida duta bahasa Provinsi Jawa Tengah yang saya dan Mbak Hernina beserta dengan teman-teman Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah inisiasi untuk dikirimkan ke pemilihan duta bahasa tingkat nasional begitu. Nah, Baskara ini adalah pendekan dari Bumikan Literasi ke seluruh dunia. Nah, program Baskara ini merupakan laman alih wahana, teman-teman. Alih wahana karya sastra daerah, khususnya karya sastra Jawa begitu. Nah, latar belakangnya apa sih kok akhirnya kami di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program Baskara ini? Karena media pengenalan sastra daerah yang bersifat inklusif itu masih kurang tersedia bagi masyarakat, teman-teman. Khususnya bagi teman-teman penyandang disabilitas tuli begitu. Misalnya nih, masih banyak sekali teman-teman kita yang memiliki keterbatasan atau disabilitas rungu begitu ya, memahami atau belum sepenuhnya mengerti dengan tembang-tembang dolanan, misal cublak-cublak suweng, jamuran dan sebagainya begitu. Makanya dari situ kami di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah menginisiasi laman alih wahana karya sastra yang dilengkapi dengan interpretasi bahasa isyarat begitu teman-teman. Jadi harapannya nanti teman-teman yang memiliki disabilitas rungu itu bisa memahami apa sih makna yang ada di dalam tembang-tembang dolanan di Provinsi Jawa Tengah begitu. Dan untuk sasaran serta tujuannya adalah memasyarakatkan karya sastra daerah dalam bentuk video yang dilengkapi dengan interpretasi bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu di Provinsi Jawa Tengah. Begitu teman-teman. Nah, untuk pelaksananya sendiri sama teman-teman, ada tabel juga untuk merincikan apa saja sih kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, ada di kegiatan produksi Baskara, di sini ada sub kegiatan pemilihan tembang dolanan, kemudian ada kelas pendampingan bahasa isyarat, karena kebetulan saya dan Mbak Hernina dan teman-teman di Ikatan Duta Bahasa, waktu itu kami belum memahami secara baik dan benar terkait dengan bahasa isyarat, oleh karena itu kelas pendampingan bahasa isyarat ini menjadi salah satu rangkaian demi suksesnya inisiasi program Baskara ini begitu. Jadi benar-benar di pelaksanaan ini teman-teman perlu merincikan kira-kira apa saja sih yang diperlukan kegiatan-kegiatannya supaya menunjang dan mendukung terlaksananya atau terimplementasinya
program yang akan kita inisiasi, teman-teman. Tapi tenang aja ya teman-teman, jangan menganggap bahwa ini sangat rumit atau sangat susah sekali, karena di rancangan Krida yang akan teman-teman kirimkan di seleksi administrasi nanti, teman-teman bisa kok membuatnya ini lebih ringkas atau lebih simple begitu, supaya tidak terkesan sangat rumit begitu ya. Begitu. Yang terpenting adalah sasaran dan tujuan serta latar belakangnya itu jelas, teman-teman. Kenapa kok teman-teman menginisiasi Krida yang akan dikirimkan di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah, begitu. Nah, kemudian terkait penerapan dan keberlanjutannya dari program Baskara ini, kami melakukan sosialisasi dan uji coba Baskara di SLB tipe B. Ini kalau tipe B itu khusus untuk teman-teman yang memiliki disabilitas rungu ya, teman-teman. YRT/RW di Kota Surakarta, begitu. Jadi kami di sana berkegiatan bersama teman-teman yang atau kita menyebutnya teman tuli begitu, dan sangat asik sekali teman-teman untuk mengimplementasikan program ini begitu, karena sangat menantang dan tentunya kami berharap program ini bisa bermanfaat untuk mereka sehingga mereka bisa memahami bahwa ada loh tembang dolanan di Provinsi Jawa Tengah yang syarat akan makna kehidupan seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi 2 contoh Krida yang dan juga 3 ya dengan Mbak Cynthia tadi. Semoga dengan contoh-contoh itu tadi semakin membuka wawasan dan juga gambaran dari teman-teman yang mungkin sebelumnya aduh bingung nih Kak mau nyusun Krida apa gitu. Semoga dengan adanya 3 contoh tadi semakin membuka wawasan, membuka ide dan gagasan teman-teman untuk berinovasi begitu ya. Dan selanjutnya banyak banget nih teman-teman yang bertanya terkait Krida ini. Krida ini harus produk jadi atau boleh masih dalam tataran ide sih Kak gitu. Jawaban simpelnya adalah, jawaban singkatnya boleh keduanya. Teman-teman jika sudah memiliki produk jadi atau program yang sudah terstruktur dengan baik, mau diajukan, boleh ajukan saja begitu. Atau kalau misalnya teman-teman, waduh aku belum punya nih Kak, aku baru punyanya ide aja, baru di pemikiran begitu. Boleh nggak ya kira-kira? Boleh banget teman-teman. Yang terpenting dari keduanya adalah ketika teman-teman menyusunnya sesuai dengan template yang disediakan panitia, teman-teman mengikuti aturannya, kemudian latar belakangnya jelas, sasarannya jelas, tujuannya jelas, kemudian coba dideskripsikan idenya seperti apa atau produknya seperti apa, kemudian kira-kira akan diimplementasikan kapan, itu coba disusun supaya nanti ketika masuk ke penilaian, tim penilai juga tidak akan bingung dengan Krida yang teman-teman buat itu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk kesempatan lolos menjadi finalis terkait 2 hal ini, produk jadi ataupun tataran ide itu sama-sama berpeluang untuk lolos menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Jadi jangan khawatir begitu. Nah, jadi tunggu apa lagi? Segera saja teman-teman untuk mendaftarkan diri di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Mungkin ini bisa dipindai kode respon cepatnya, atau mungkin misalnya teman-teman masih mau menyusun dulu atau masih mau mempersiapkan berkas-berkas administrasinya, silakan dipersiapkan dengan baik, tapi jangan lama-lama teman-teman, karena sebentar lagi pemilihannya akan segera ditutup pendaftarannya, yaitu tanggal 11 Maret tahun 2023. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 3 hari lagi teman-teman untuk mempersiapkannya. Jadi bisa dipersiapkan, template berkasnya ada di sini semua begitu ya. Ada template rancangan program kebahasaan atau mungkin template dari surat pernyataan sudah ada di sini semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mengaksesnya melalui tautan yang sudah ada di pamflet. Atau kalau teman-teman masih bingung, boleh banget bertanya ke narahubung yang sudah tercantum juga di pamflet pendaftaran pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, mungkin itu saja teman-teman pemaparan dari saya. Mungkin nanti teman-teman jika ada pertanyaan untuk saya atau untuk Mbak Cynthia, boleh banget kita berdiskusi supaya teman-teman semakin terbuka lagi, dan nanti harapannya akan muncul ide-ide Krida yang implementatif bagi Provinsi Jawa Tengah begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Pradana Ricardo ya yang sudah memberikan contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh krida yang mungkin sangat rinci, sangat menarik dan juga inovatif yang mungkin nantinya bisa menjadi contoh nih buat teman-teman semua untuk membuat krida yang akan dijadikan sebagai krida teman-teman yang nantinya mendaftar sebagai Duta Bahasa Jawa Tengah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Pradana Ricardo dan juga Mbak Cynthia tadi ya yang sudah menyampaikan materi hari ini. Dan kita masih lanjut lagi nih ya, kita bakalan memasuki ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai atau memiliki pertanyaan silakan untuk bertanya. Boleh nanti yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian nanti langsung saja dinyalakan pelantangnya. Oke, mungkin sambil dibantu ya. Saya kurang terlihat nih nantinya. Oke, silakan teman-teman. Sekali lagi yang ingin bertanya mungkin kepada Mas Ricardo atau kepada Mbak Cynthia tadi terkait apapun itu ya yang ada hubungannya sama krida ini. Oke. Apakah sudah ada yang mengangkat tangan? Sudah ada tuh Mbak, dari Kak Selma Mbak dia. Oke, Selma. Sebentar, saya belum melihatnya. Oke, mungkin langsung saja Mbak Selma Atira untuk menyalakan pelantangnya. Oke, sebelumnya suara aku udah masuk. Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih untuk materinya, untuk Kak Pradana Ricardo juga Kak Cynthia. Materinya keren-keren. Aku ada 2 pertanyaan untuk masing-masing pemateri. Mungkin aku sebutin semuanya ya. Jadi untuk yang pertama tadi untuk Kak Cynthia, menurut aku untuk krida dalam bentuk aplikasi itu cukup bagus, cuman maksudnya nggak semua orang tuh bisa merealisasikan dalam membuat krida dalam bentuk yang berkaitan dengan bot gitu. Nah, sebenarnya yang mau aku tanyakan untuk Kak Cynthia ini adalah bagaimana Kak Cynthia ini bisa membuat krida yang yang untuk perancangan atau proses pembuatannya itu perlu skill khusus gitu Kak. Apakah dari Kak Cynthia ini meminta pertolongan dari orang lain kah atau memang punya kapasitas itu atau belajar dari manakah? Dan secara yang pernah saya baca juga bahwa untuk krida ini itu kan nanti intinya adalah milik satu orang atau milik pribadi, walaupun itu tim pastinya tetap harus nanti dimintakan atas milik kita gitu. Jadi itu tadi untuk pertanyaan dari saya untuk Kak Cynthia, kemudian mungkin bisa dikip dulu, nanti bisa dijawab terserah dari siapa. Untuk yang kedua, untuk Kak Pradana Ricardo, Kak Richard, untuk pertanyaannya saya, itu tadi mungkin Kak Richard banyak membahas terkait implementasi atau rencana tahapan dari pelaksanaan krida yang sudah diciptakan gitu. Nah, jadi pertanyaan yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Kak Richard ini dalam kata kutip itu mengawang-awang gitu rencananya nanti aku mau menggunakan krida ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, tadi itu juga sangat terjabarkan gitu untuk akan ada uji coba, ada juga sosialisasi. Nah, bagaimana sih Kak Richard ini dalam membuat gambaran secara garis besar produk ini akan dibawa kemana, terutama untuk kita yang calon duta bahasa tahun 2023 yang pada dasarnya nggak semuanya itu sudah ada produk jadinya, tapi baru ada rancangan produknya, jadi nggak tahu nih mau dibawa kemana. Nah, mungkin itu pertanyaan dari aku. Silahkan saya kembalikan lagi ke Kak Di. Baik, terima kasih Selma Atira, pertanyaannya luar biasa ya. Oke, mungkin ini kita himpun dulu untuk pertanyaannya, atau mungkin langsung bisa dijawab Mas Richard atau Mbak Cynthia? Atau kita himpun dulu? Mungkin langsung dijawab, bisa Mbak? Langsung saja ya. Oke.
Oke, baik. Prof. Mahmud. Saya ulangi ya, tadi Mbak Selma menanyakan kepada Mbak Cynthia, gimana sih proses pembuatan aplikasi gitu ya untuk Krida tuh kira-kira seperti apa tuh, Cynthia? Boleh dong dikasih tahu ya, silakan. Baik, ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh banyak orang ya, termasuk ketika presentasi di final raya saat itu. Bagaimana saya menyusun aplikasi, padahal latar belakang saya bukan dari IT atau teknologi begitu. Tentunya prosesnya yang pertama saya melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Mas Richard, yaitu dengan melakukan riset, apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh pelajar BIPA saat ini, yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana saat ini segalanya serba digital begitu ya. Kemudian saya memikirkan konsep, apa yang ingin saya buat dan apa kebermanfaatannya untuk orang lain. Setelah saya menyusun konsepnya, saya menemukan idenya, kemudian saya buat rancangannya, dengan catatan latar belakang saya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Otomatis saya tidak tahu bagaimana sih cara membuat aplikasi, dan tentunya jawabannya saya menggunakan bantuan dari pengembang aplikasi atau developer. Ini mungkin menjadi catatan untuk semuanya ketika memilih developer atau pengembang aplikasi, kita mungkin bisa lihat dari karyanya atau portofolionya terlebih dahulu, kemudian dengan harganya apakah cocok dengan kita atau tidak. Kenapa saat itu saya memutuskan untuk membuat aplikasi padahal latar belakang saya bukan IT begitu. Karena saya berharap dengan Krida yang saya susun ini kebermanfaatannya bisa digunakan untuk jangka panjang begitu, Selma. Dan tentunya tidak mudah karena lagi-lagi bukan latar belakang saya di teknologi. Jadi saya harus mempelajari banyak hal, apa sih yang diperlukan untuk menyusun aplikasi secara dasarnya untuk desain, kemudian di dalamnya itu inputan atau masukannya seperti apa, kemudian untuk harganya tadi, dan masih banyak pertimbangan lainnya. Jadi kalau di tahun 2023 ini karena tidak diwajibkan, namun tetap disarankan untuk memiliki Krida yang sudah direalisasikan ya Mbak Dia. Betul. Teman-teman mungkin tidak harus menyusun aplikasinya sekarang, tapi bisa membuat prototipe begitu, namun tetap dengan rancangan yang sudah matang. Baik, itu dulu dari saya, Mbak Dia. Mungkin dari Selma, apakah ini sudah menjawab? Apakah sudah menjawab, Selma Atira? Atau mungkin menimbulkan kebingungan lainnya? Tidak, Sudah ya, sudah terjawab ya. Baik, kita langsung saja mungkin ke Mas Richard ya. Tadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara mengawang-awang suatu rancangan Krida gitu ya, untuk kedepannya nih, pandangan visioner suatu Krida itu kita akan gunakan untuk apa kedepannya, seperti apa coba? Silakan Mas Richard jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Dia dan terima kasih juga Selma atas pertanyaan yang diberikan ke saya ya. Sebenarnya pada dasarnya sama ya teman-teman, saya juga melakukan analisis kebutuhan seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Cynthia. Tapi mungkin bedanya adalah kalau Mbak Cynthia ini kan lebih bisa kita sebut sebagai praktisi di bidang kebipaan begitu. Jadi Mbak Cynthia ini melakukan pengamatan secara langsung begitu di lapangan bersama dengan pembelajar BIPA. Nah kalau saya karena memang ya walaupun saya memang latar belakang pendidikannya adalah sastra Indonesia, tapi waktu itu jujur saya belum banyak berkecimpung secara langsung di dunia literasi kebahasaan dan kesastraan. Oleh karena itu mau tidak mau analisis kebutuhan yang saya lakukan adalah dengan mencari jurnal-jurnal yang kredibel dan terkait dengan apa yang terjadi saat ini begitu. Waktu itu saya mencari beberapa artikel di jurnal yang memang menunjukkan bahwa
atau siswa Indonesia di luar negeri yang tinggal di luar negeri dan mereka sekolah di SILN, akses mereka untuk mendapatkan informasi dan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia itu masih sangat kurang begitu. Oleh karena itu akhirnya dari situ saya mencoba merumuskan kira-kira program apa ya yang cocok untuk mereka, kemudian yang bisa mudah diakses juga. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh kepada siniar begitu. Akhirnya saya menginisiasi sebuah siniar dan tentu saja itu tidak sendirian, teman-teman. Ada beberapa rekan saya di tempat kuliah yang saya gandeng sebagai rekan kerja untuk menginisiasi program ini. Dan kemudian saya juga mencari bantuan istilahnya ke fakultas saya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret untuk mendukung bagaimana akhirnya program saya ini bisa diimplementasikan. Jadi nanti fakultas saya itu saya mintai bantuan dalam hal persuratan kepada KBRI dan juga KJRI yang ada di luar negeri. Supaya apa? Supaya program saya ini bisa saya implementasikan di sana begitu. Nah, terkait dengan bagaimana saya akhirnya bisa mengawang sejauh itu, yaitu tadi berangkatnya dari analisis kebutuhan, kemudian saya kira-kira aja sih waktu itu, kira-kira kalau untuk menyusun atau membuat sebuah siniar itu yang diperlukan apa aja sih? Oh, ternyata pertama adalah merekam audionya dulu, kemudian menyunting audionya, saya juga harus cari perangkat lunak yang digunakan itu apa saja. Nah, saya kira-kira teman-teman untuk memproduksi satu episode misalnya, saya hanya membutuhkan waktu 1 minggu, termasuk dengan publikasinya ke platform Spotify begitu ya. Kemudian ketika saya sudah memproduksi beberapa episode, kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama? Oh, ternyata misal 3 episode, saya membutuhkan waktu 3 minggu. Oh ya udah, berarti untuk produksi audio saya centang di bulan pertama minggu 1, 2, 3 gitu. Kemudian untuk implementasinya kan perlu persuratan tuh. Berarti saya pertama harus menghubungi pihak KJRI dan KBRI dulu. Nah, kira-kira saya awang-awang, ini mungkin perlu waktu sekitar 1-2 minggu begitu ya. Sudah, saya minta surat ke fakultas saya, kemudian ketika suratnya sudah jadi saya kirimkan ke KBRI. Nah, baru setelah itu saya sosialisasikan kira-kira di minggu pertama di bulan kedua gitu misalnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau misalnya terkait dengan awang-awang. Mungkin dari Selma Atira ada yang ingin ditanggapi dulu terkait penjelasan saya? Baik, silakan Selma. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan baru yang timbul setelah mendengar jawaban dari Mas Richard. Baik, terima kasih Kak Richard untuk jawabannya. Mungkin minta tolong dikonfirmasi dulu apakah untuk ridanya Kak Richard tadi itu apakah sebelumnya sudah ada progres gitu loh sebelum diajukan, apakah dari awal itu memang produk yang masih di awang-awang atau masih dalam rencana? Oke, baik. Jadi terkait dengan program yang saya inisiasi bersiniar itu, untuk pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 memang dia bentuknya adalah setengah jadi. Jadi sebelum saya mendaftarkan ke pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, program bersiniar ini sudah ada di tataran produksi episodenya sudah selesai, tinggal bagaimana saya menyosialisasikannya. Jadi tinggal saya memulai di bagian administrasi persuratan dan sebagainya seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan itu setengah jadi gitu ya. Gitu. Oh iya, Lagi mungkin dari saya cukup sih. Mungkin itu memperjelas gimana sih Kak Richard bisa benar-benar mendeskripsikan setiap detail kegiatan yang hendak dilakukan. Mungkin karena ada persiapan lebih awal, cuman mungkin itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan juga dari jawaban Kak Cindy tadi. Terima kasih Kak untuk kesempatan. Baik, terima kasih Selma Atira untuk mungkin Mbak Diah aku izin menambahkan begitu ya. Boleh. Oke, ya walaupun memang produkku tadi adalah setengah jadi ketika aku akan mendaftarkan diri di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah, tapi bukan berarti untuk teman-teman yang saat ini baru memiliki ide saja, di pemikiran saja, bukan berarti nanti persiapannya akan kurang atau apa begitu, karena
sekadar informasi juga di tahun 2023 ini kami dari panitia juga akan menyediakan waktu untuk teman-teman nanti mengimplementasikan program-programnya teman-teman. Jadi jangan khawatir, waktu untuk mengimplementasikan sangat pendek, untuk merancang programnya sebelum diimplementasikan sangat pendek. Jangan khawatir teman-teman, karena akan ada waktu yang disediakan secara khusus oleh panitia untuk hal itu, begitu. Baik, terima kasih ya Mas Richard untuk jawabannya. Boleh sekarang kita lanjut lagi teman-teman untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Oh, ini langsung banyak nih ya. Ini ada Jovita dan juga Satya. Kita ke Satya dulu ya. Silakan Mas Satya untuk ya, baik. Silakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Satya Helvi Agustianto. Saya ingin bertanya, adakah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah di desa-desa yang berkaitan dengan dunia literasi seperti itu? Dan kalaupun ada, apakah program tersebut berkelanjutan? Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Satya. Mungkin langsung saja Mas Richard atau Mbak Cynthia, silakan. Mas Richard ya. Oke. Baik Mbak Diah. Terima kasih Mas Satya atas pertanyaan yang telah diberikan begitu ya. Terkait dengan hal itu, apakah ada program literasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah begitu ya? Jawabannya pasti ada begitu. Karena selama tahun 2022 kemarin kami telah melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan literasi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra Jawa. Misalnya kami mengadakan bengkel literasi atau bengkel generasi muda penggerak literasi di Desa Wisata Lerep di Kabupaten Semarang begitu ya. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama nih dengan beberapa komunitas atau organisasi, bahkan kami juga pernah bekerja sama dengan kelompok kuliah kerja nyata yang ada di Universitas 11 Maret. Waktu itu pelaksanaannya ada di salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo ya, terkait dengan pemerataan akses literasi begitu, dan sifatnya tentu saja berkelanjutan ya, karena kalau di Sukoharjo itu sampai hari ini kami, khususnya saya juga masih memantau keberjalanan bagaimana buku-buku hasil donasi literasi yang kami jalankan itu masih digunakan dengan layak dan masih dimanfaatkan dengan berkelanjutan juga begitu. Jadi kami di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah memang berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kualitas literasi di masyarakat secara berkelanjutan. Begitu. Mungkin ada tanggapan Mas Satya? Silakan Mas Satya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Pradana. Berarti dari beberapa tahun terakhir ini dari Duta Bahasa Jawa Tengah sendiri sudah melaksanakan beberapa program pengabdian masyarakat seperti itu di desa-desa di Jawa Tengah. Oke, untuk jawabannya dari saya cukup menjawab. Terima kasih banyak untuk Mas Pradana Ricardo. Baik, terima kasih juga kepada Mas Satya. Berikutnya tadi sudah ada yang mengangkat tangan ya. Langsung saja kita persilakan kepada Jovita Anmaria Cahya. Silakan mau bertanya kepada siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jovita Anmaria Cahya dari BINUS University at Semarang. Di kesempatan kali ini, saya izin bertanya terkait dengan realisasi program KRIDA yang sudah disampaikan oleh baik Kak Pradana Richard dan juga Kak Cynthia. Tadi Kak Pradana Richard sempat menyampaikan bahwa lebih baik programnya sudah ada realisasinya, mungkin belum selesai, tapi dalam proses pengembangan. Untuk itu, saya mau tanya, untuk yang harus kami cantumkan di dalam proposal program kerja itu, apakah diperbolehkan apabila perwarupa kami masih tahap 1? Dan untuk penilaiannya sendiri, komponen penilaiannya itu dilihat dari proposal saja yang notabene belum jadi, atau seiring berjalannya waktu nanti akan dinilai kembali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Jovita. Silakan langsung saja mungkin Mas Richard. Baik, mungkin Mbak Cynthia dulu, nanti mungkin saya bisa menambahkan di akhir.
Baik, silakan Mbak Cynthia untuk jawabannya sambil peserta yang lain atau teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaan berikutnya ya. Baik, Mbak Dia. Mohon maaf, mungkin bisa diulang pertanyaannya, Mbak Dia? Oke, tadi Jovita menanyakan apa sih apakah boleh begitu ya jika mencantumkan bila perwarupa ini masih di tahap awal gitu ya, masih di tahap 1, dan seperti apa sih nanti realisasinya si krida tersebut seperti itu. Baik, untuk tahap 1 boleh atau tidak, karena tahun ini baru disarankan untuk tetap memiliki, sudah direalisasikan produknya, namun jika masih berbentuk proposal atau rancangan, itu juga diperbolehkan. Untuk realisasinya, saya saat ini masih berusaha untuk terus memperbarui aplikasi yang saya susun. Saya kembangkan dengan mantan dosen pembimbing saya yang kebetulan juga pegiat dan pengajar BIPA. Mungkin teman-teman saat ini jika sudah mengunduh aplikasi dari Play Store akan melihat tampilan yang seperti tadi saya tampilkan di Salindia. Namun saat ini saya sedang dalam tahap pengembangan dengan dosen saya untuk disesuaikan dengan level, namun dengan diberikan konteks begitu. Kalau yang tadi dilihat itu masih secara umum dan secara luas begitu ya. Yang saat ini saya kembangkan sesuai dengan SKL, jadi benar-benar untuk pembelajaran begitu, dalam proses belajar mengajar begitu, bukan untuk umum. Untuk kedepannya bisa lebih bermanfaat begitu. Mungkin itu sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari Jovita? Ini kita langsung saja ke Mas Richard ya. Silakan Mas Richard, ada tambahan? Baik, terima kasih Mbak Diah. Terima kasih juga Jovita atas pertanyaan yang diberikan ya. Jadi meneruskan jawaban dari Mbak Cynthia, jadi artinya adalah boleh ketika teman-teman di sini purwarupanya masih ada di tahap 1 untuk dikirimkan ketika seleksi administrasi. Itu sangat diperbolehkan teman-teman. Bahkan ketika teman-teman hanya memiliki rancangan pemikiran yang berupa narasi saja, kami juga terbuka dengan hal itu. Kami juga memperbolehkan hal itu untuk dikirimkan begitu. Nah, terkait dengan penilaiannya, tentu saja kami tidak hanya serta-merta melihat oh ini sudah produk jadi otomatis lolos jadi finalis atau jadi pemenang gitu, enggak teman-teman. Tapi tetap dilihat juga ada komponen-komponen lain yang akan kami lihat begitu. Misalnya apakah program ini memiliki kebaruan atau tidak. Itu pertama. Kemudian kira-kira program ini ketika nanti diimplementasikan apakah itu berpotensi akan berlanjut atau memiliki keberlanjutan atau tidak, itu juga akan dipertimbangkan teman-teman. Bahkan sekecil tata bahasa dalam penulisan saja itu juga akan diperhatikan teman-teman. Jadi tidak hanya serta-merta melihat apakah produk itu sudah jadi atau tidak begitu. Sehingga kami memutuskan untuk meloloskan peserta seperti itu. Jadi banyak sekali aspek yang akan kami lihat di sana nanti gitu. Termasuk juga dengan kelengkapan syarat administrasi teman-teman, kemudian daftar riwayat hidup yang teman-teman kirimkan, isinya seperti apa, dan foto yang dikirimkan teman-teman itu seperti apa, maksudnya itu rapi atau tidak dan sebagainya, itu jadi bahan pertimbangan kami juga begitu teman-teman. Mungkin dari Jovita ada tanggapan dulu. Silakan Jovita, ingin menanggapi Terima kasih mungkin. untuk Kak Cynthia dan juga Kak Pradana. Terima kasih Kak Dia untuk kesempatannya saya bertanya dan menanggapi. Jawabannya sudah sangat jelas, sudah sangat menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak Kakak. Baik, terima kasih juga kepada Jovita untuk sudah bertanya. Baik, kita kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangan. Barangkali ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Mas Richard dan juga Mbak Cynthia. Apakah masih ada? Baik, kita tunggu ya. Apakah sudah
cukup teman-teman? Tidak ada pertanyaan kembali? Oke, baik teman-teman, kita juga sekaligus saya mau mengingatkan ya, bahwa Duta Bahasa Jawa Tengah kita sudah mengunggah lini masa, jadi teman-teman bisa untuk cek di Instagram kita ya di Duta Bahasa _Jateng. Kalian bisa cek di situ untuk lini masanya, jadi silakan untuk dilihat waktu-waktunya begitu ya. Dan juga jangan lupa untuk sering-sering cek Instagram kita karena banyak sekali informasi yang kita bagikan di sana. Baik, mungkin kita sambil ngobrol ya. Saya ingin mungkin mendengar salah satu suara dari teman-teman. Siapa nih? Oke, mungkin kita ke Mas Satya nih, coba Mas Satya. Kita ingin tahu nih, kira-kira persiapan untuk mendaftar Duta Bahasa Jawa Tengah 2023 ini udah sampai mana nih Mas Satya nih? Oke, baik. Untuk persiapan saya sendiri sampai saat ini, yang pertama saya sudah mempersiapkan beberapa berkas ya tentunya, karena memang di tahap pertama ini seleksinya adalah seleksi berkas seperti itu. Dan untuk Krida sendiri, saya juga sudah sempat merancang beberapa ide gitu seperti itu. Dan untuk idenya memang belum terlaksana secara masif seperti itu. Jadi baru tahapan ide awal seperti itu. Jadi masih banyak kayak tahapan-tahapan yang perlu saya laksanakan gitu. Entah kayak penyempurnaan ide atau semacamnya seperti itu. Baik. Wow, ini luar biasa ya Satya. Segalanya memang harus berproses dan kita harus menikmati tiap-tiap proses yang akan kita jalani nih, termasuk mungkin krida-kridanya yang kita buat gitu ya, itu harus dari hal kecil terlebih dahulu, dari ide-ide kecil, mungkin dari ide-ide yang mungkin sebelumnya bahkan belum pernah kita lakukan sama sekali gitu ya. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan untuk kita laksanakan dan juga sempurnakan gitu. Oke teman-teman, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Ini sambil saya mengingatkan ya teman-teman untuk nanti mengisi daftar hadir atau presensi kehadiran teman-teman menggunakan tautan yang ada di grup. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi tautan tersebut. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Barangkali mungkin terakhir Mas Richard ada tambahan, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau dari Mbak Cynthia mungkin ada informasi tambahan apa nih untuk teman-teman yang malam hari ini meluangkan waktunya bersama kita di sini. Silakan Mas Richard, ada tambahan mungkin sedikit saja. Baik, mungkin sambil menjawab pertanyaan yang ada di kolom obrolan juga ya Mbak, ini juga banyak sekali yang menanyakan begitu dari kemarin terkait dengan foto diri gitu ya. Foto dirinya seperti apa? Tentu saja foto dirinya sesuai dengan ketentuan yang ada di pamflet pendaftaran ya teman-teman, fotonya adalah foto yang formal begitu. Jadi jangan teman-teman menggunakan flanel kotak-kotak begitu terus difoto gitu ya. Jangan begitu ya. Atau yang lebih bagus lagi adalah seperti yang sudah dicontohkan pada unggahan di Instagram Duta Bahasa _Jateng begitu ya. Di sana sudah ada contoh fotonya. Alangkah lebih baiknya mengikuti apa yang ada di contoh begitu. Tapi memang jika memang ada kendala, tapi semoga ya tidak ada ya gitu ya teman-teman ya. Kalau ada kendala ya berpenampilan yang formal seperti itu. Begitu. Dan jangan lupa teman-teman karena ini sudah tanggal 8, tinggal tersisa 3 hari lagi. Persiapkan diri teman-teman, kemudian jangan sampai ada berkas yang tercecer, jangan sampai ada yang lupa mengunggah begitu ya, karena satu kesalahan kecil bisa jadi berdampak sangat besar untuk kelangsungan teman-teman ini dalam proses pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi persiapkan baik-baik, persiapkan matang-matang, dan juga pikirkan nanti
bagaimana teman-teman akan mengimplementasikan kridanya begitu. Walaupun ya memang belum tahu ya akan lolos atau tidak, seenggaknya teman-teman sudah punya perencanaan yang matang begitu. Begitu. Betul. Baik, apakah sudah cukup Mas Richard? Sudah cukup Mbak Dia. Baik, luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lagi mungkin saya ingin mengulanginya kembali ya, bahwa silakan persiapkan diri teman-teman dengan matang ya. Apapun itu, segala aspek yang dibutuhkan mulai dari berkas, kemudian bahkan tadi sempat disinggung juga untuk foto diri dan lain-lain gitu ya. Silakan untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesalahan kecil itu berdampak fatal gitu ya. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja acara pada malam hari ini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar dan semoga apa yang diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membuat atau mungkin menyempurnakan atau mungkin merancang kridanya di kedepannya gitu ya. Dan tentu saja semoga teman-teman semakin kuat tekadnya dan menghapus rasa ragu dalam dirinya untuk mendaftar sebagai Duta Bahasa Jawa Tengah 2023. Gitu, dan saya pribadi mengucapkan mewakili teman-teman yang lain, semangat, semoga beruntung, dan semoga lekas menjadi bagian dari Duta Bahasa Jawa Tengah. Untuk itu, saya Dia Astika sebagai pewara, mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada Budian untuk kehadirannya malam ini. Tadi saya juga sempat melihat Bunda Emma ya, hadir juga di sini. Apakah masih ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Oke, dan teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Semangat, persiapkan dengan baik apapun itu. Dan Kinarsih makan mie, habis itu main di Pelatar Monas. Terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk tetap daftar Dubas. Saya Dia Asika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, terakhir sekalian saya mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi kehadiran ya melalui tautan yang ada di grup. Terima kasih. Jangan lupa daftar teman-teman, bentar lagi ditutup. Terima kasih Kak, mari. Ya. Baik teman-teman, dipersilakan ya apabila ingin meninggalkan ruangan. Sudah boleh.